Halo Sobat Deskriptor semua, selamat datang kembali di channel Deskripsi. Channel yang membahas dan memberikan berbagai informasi penting secara deskriptif hanya di Deskripsi. Bagi sebagian orang, menjadi pegawai negeri sipil atau PNS merupakan profesi idaman. Tak ayal, PNS paling banyak peminatnya di tanah air, apalagi melihat kondisi perekonomian pada saat sekarang yang jauh dari kata stabil imbas dari COVID-19. Banyak dari masyarakat Indonesia yang kehilangan mata pencarian dan tidak sedikit pegawai yang terkena PHK akibat banyaknya perusahaan ataupun industri yang gulung tikar. PNS pada saat sekarang mungkin menjadi comfort zone bagi sebagian orang. Bagaimana tidak, gaji dan tunjangan PNS bisa dikatakan tidak begitu berimbas akibat adanya pandemi. Baik gaji maupun tunjangan tetap diterima oleh abdi negara dengan nominal yang tetap atau tanpa dikurangi sepeser pun. Pada tanggal 30 Juni 2021 lalu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil. Menurut keterangan yang diterima, total instansi pemerintah yang membuka lowongan seleksi CPNS pada tahun 2021 ini sebanyak 573 instansi dengan rincian 54 instansi pusat kementerian lembaga, 33 instansi pemerintah provinsi, dan 486 instansi pemerintah kabupaten kota dengan total formasi sebanyak 676.733 orang yang terdiri dari formasi CPNS sebanyak 128.016 orang dan formasi PPPK atau dengan perjanjian kerja sebanyak 548.717 orang. Jika berbicara gaji dan tunjangan PNS, tentunya setiap instansi memiliki gaji yang sama di seluruh Indonesia yang ditentukan berdasarkan golongan. Akan tetapi, untuk tunjangan nanti dulu. Setiap instansi memiliki tunjangan kinerja yang besarannya berbeda-beda karena ditentukan berdasarkan grade dari masing-masing pegawai dan seberapa esensial dan strategis job desk dari instansi tersebut dalam memberikan sumbangsi terhadap negara. Lalu, berapa gaji PNS di tahun 2021 ini? Gaji PNS saat ini didasarkan atas pembagian pada golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau disingkat MKG. Skema penggajian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Selain gaji, PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Setiap PNS memiliki tunjangan yang berbeda-beda. Ini tergantung dari masa kerja, instansi, serta jabatan yang diembannya, baik pelaksana maupun fungsional. Tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Dari seluruh tunjangan tersebut, komposisi terbesar yang bisa dibawa pulang oleh PNS adalah tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin. Sementara untuk tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% dari gaji pokok dengan maksimal 3 anak, tunjangan makan sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp41.000 per hari, tunjangan jabatan yang besarannya berbeda tergantung jenis jabatan PNS, dan perjalanan dinas jika PNS yang bersangkutan melakukan perjalanan untuk keperluan dinas baik dalam maupun luar negeri. Jika Sobat Deskriptif berminat untuk mendaftar sebagai CPNS, ada baiknya kalau Sobat tahu dulu nih berapa besaran tunjangan kinerja di instansi pemerintah mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, berikut akan kita bahas 5 besar instansi pemerintah yang memberikan tunjangan kinerja paling besar kepada pegawai di negeri Republik Indonesia. Di posisi kelima ada Kementerian Hukum dan HAM. Tunjangan kinerja bagi PNS Kemenkumham diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 dengan nominal tunjangan terendah sebesar Rp2.531.250 dan Rp33.240.000 untuk PNS dengan kelas jabatan tertinggi.
Jika sobat semua mendaftar ke Kemenkumham melalui penerimaan S1 dengan jabatan fungsional, maka sobat digolongkan ke dalam kelas jabatan 9 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp5.079.200 dan ini akan terus meningkat seiring dengan jabatan pegawai yang akan berubah. Di posisi keempat ada Kementerian Keuangan. Tunjangan PNS Kemenkyu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017 dengan nominal tunjangan terendah sebesar Rp2.575.000 untuk kelas jabatan terendah dan Rp46.950.000 untuk kelas jabatan tertinggi. Di posisi ketiga ada Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat dengan BPK. Tunjangan PNS BPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014, di mana tunjangan paling rendah sebesar Rp1.540.000 untuk level jabatan 1 dan tunjangan tertinggi sebesar Rp41.550.000 untuk kelas jabatan ke-17. Jika sobat mendaftar ke BPK melalui penerimaan S1, maka sobat digolongkan ke dalam kelas jabatan 9 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp9.360.000 dan ini akan terus meningkat seiring dengan jabatan sobat yang akan meningkat. Sementara itu di posisi kedua ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Besaran tunjangan yang diterima oleh PNS DKI sangat variatif tergantung masa kerja dan jabatan yang sedang diemban, baik di ranah fungsional maupun pelaksana. Nah, PNS DKI Jakarta juga mendapat pemasukan tambahan di luar gaji, disebut dengan tunjangan kerja daerah atau TKD yang mencapai nominal Rp17.370.000 untuk jabatan fungsional umum dan teknis terampil. Sementara di posisi pertama ditempati oleh Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disingkat dengan DJP. Nah, DJP adalah unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas strategis merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, maka tak heran Direktorat Jenderal Pajak menjadi yang paling tinggi dalam memberikan tunjangan kepada pegawainya. Tunjangan kinerja PNS DJP diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2017, di mana tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp4.825.620 untuk level jabatan pelaksana. Sementara tunjangan tertinggi ditetapkan sebesar Rp105.637.500 untuk level jabatan struktural eselon 1. Nah, jika sobat berminat untuk daftar di DJP Kementerian Keuangan melalui penerimaan S1 dengan jabatan pemeriksa pajak pertama, maka sobat digolongkan ke dalam kelas jabatan ke-13 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp15.541.740 untuk pegawai baru setelah diangkat menjadi PNS pastinya. Dan ini akan terus meningkat seiring dengan jabatan sobat yang akan meningkat. Itu dia tadi 5 besar tunjangan kinerja di instansi pemerintah Republik Indonesia. Nah, sekarang sobat sudah bisa menentukan pilihan mau mendaftar sebagai CPNS di instansi mana. Bukan berarti instansi lain tukinnya rendah ya. Setiap instansi pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang paling penting adalah niat sobat harus tulus untuk menjadi abdi negara yang berintegritas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan sumbangsi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu pesan untuk sobat deskriptor semua, jika sudah lulus menjadi PNS nanti, please banget jadilah PNS yang jujur dan jangan menjadi PNS nakal, apalagi sampai terjerat kasus korupsi. Sampai di sini dulu deskripsi kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel deskripsi dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami dapat terus mengupgrade informasi-informasi yang penting buat kalian semua guys. Sampai ketemu di video berikutnya dan ciao!